Tahukah saudara dorang semua, orang Indonesia pertama yang tercatat sekolah ke luar negeri adalah orang Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang orang Indonesia pertama yang sekolah di luar negeri. Namun sebelum lanjut, seperti biasa klik subscribe dulu ya. Buat saudara dorang yang belum subscribe, agar katong bisa terus saling berbagi informasi menarik tentang Maluku. Hairun Jamil atau Sultan Hairun adalah Sultan Ternate yang bertahta antara tahun 1534 sampai dengan tahun 1570. Beliau merupakan ayah dari Sultan Babulla. Sultan Hairun dikenal sebagai seorang pemimpin arif, tegas, pemberani, dan muslim yang taat serta toleran. Sultan Hairun merupakan anak tunggal dari Sultan Bayanulla dari istri seorang wanita Jawa. Dalam literatur Eropa, Sultan Bayanulla dikenal sebagai Abu Lais atau Sultan Bolif. Sebelum menikahi seorang wanita Jawa ini, Sultan Bayanulla lebih dahulu menikah dengan Nyai Cili Nukila yang merupakan seorang bangsawan. Dari istri Nukila inilah ia dikaruniai dua orang anak. Masing-masing mereka adalah Kaicil Deyalo dan Kaicil Bohea atau Abu Hayat, yang kelak keduanya menjadi Sultan Ternate. Setelah Sultan Bayanulla tutup usia pada tahun 1522, Nyai Cili Nukila menikah lagi dengan Pati Sarangi, yakni seorang Sangaji Ambon yang dikaruniai Kaicil Tabariji yang juga kelak menjadi seorang Sultan Ternate. Berdasarkan laporan Valentin yang dikutip oleh Ludorico Vartema, dikatakan bahwa ibunda dari Kaicil Hairun ini bukan golongan bangsawan, tapi dari keturunan rakyat biasa. Kaicil Hairun dilahirkan di Ternate pada tahun 1519. Seperti pada umumnya, anak-anak bangsawan seusianya saat itu, ia hidup dalam lingkungan Kedaton Ternate. Sehari-hari, Kaicil Hairun hidup bersama ibunda tercintanya di sebuah rumah yang kecil dan sederhana dekat Kedaton Ternate. Di rumah yang mereka tinggal dan menetap itu memiliki halaman yang cukup luas dan terdapat berbagai jenis tanaman pelindung, buah-buahan, kaktus berbunga mekar di malam hari, serta memelihara burung-burung berbulu indah seperti cendrawasih, kakatua, dan nuri. 2 tahun sebelum Kaicil Hairun diangkat sebagai Sultan Ternate, dari Goa, India telah tiba di Ternate Dom Tristão de Ataide pada bulan Oktober di tahun 1533 dalam rangka memulai sebuah jabatan barunya sebagai Kapten Portugis di Benteng Sao Paulo atau yang sekarang ini dikenal dengan nama Benteng Castella. Di sini, Ataide menetapkan 2 agenda utamanya, yaitu yang pertama, mengirimkan Kaicil Hairun ke Goa, India untuk memperoleh pendidikan, serta mempersiapkannya menjadi Sultan Ternate kelak. Ketika usianya belum mencapai 10 tahun, atas desakan Ataide, ia dikirim oleh ayahnya, yakni Sultan Bolif, ke Goa, India untuk memperoleh pendidikan formal di Colégio Santo Paulus, yakni sebuah lembaga pendidikan Katolik milik Portugis yang dikelola langsung oleh para imam Yesuis.
Goa saat itu adalah ibu kota Portugis di India. Saat itu, yang menjadi rektor untuk institusi ini, yang menjadi tempat menimba ilmu dari sang kaitil tersebut, adalah Alfonso de Castro. Jabatan rektor periode berikutnya setelah De Castro adalah Franciscus Xaverius. Kolese Santo Paulus ini pernah menjadi lembaga Yesuis utama di seluruh Asia. Kolese Santo Paulus menampung mesin cetak pertama di India setelah menerbitkan buku pertama pada tahun 1556. Di Kolese Santo Paulus ini, Kaicil Hairun mempelajari filsafat barat dan teologi Kristen. Meskipun begitu, sebelum sang Kaicil ke Goa, ia terlebih dahulu mempelajari teologi Islam dan filsafat Islam di Kedaton Ternate yang dibimbing langsung oleh ayahnya sendiri, yakni Sultan Bolif. Selain itu, Kapten Ataide dan kemudian Galvao juga pernah memperkenalkan ajaran filsafat barat kepada Kaicil Hairun di Benteng Gamlamo sebelum ia dikirim ke Goa untuk memulai belajar di sana. Maka dari itu, tak mengherankan bila Sultan Hairun dikenal sebagai seorang pemimpin yang arif, tegas, pemberani, dan muslim yang taat serta toleran. Kisah tentang Sultan Hairun ini termuat rapi dalam buku Kepulauan Rempah-Rempah karya Adnan Amal. Setelah era Portugis, datang pula pendatang baru, yakni Belanda. Di era Belanda ini, ternyata orang pribumi pertama yang tercatat sekolah ke luar negeri juga adalah orang Maluku. Dalam dokumen sejarah di buku Di Negeri Penjajah, menurut catatan Om Rukardi, wartawan senior Suara Merdeka Semarang, bahwa orang Indonesia pertama kali belajar ke luar negeri ternyata adalah para pemuda terbaik dari Ambon. Namanya adalah Marcus de Roy, putra dari Raja Kilang, Andre de Castro, putra Raja Soya, kemudian Lawrence de Frites dari Hatif, dan juga Lauren Kwijo dari Halong. Pada tahun 1960, bulan Oktober, mereka berniat bulat untuk mencari ilmu di negeri kincir angin Belanda. Menurut catatan, bahwa keempat pemuda tersebut pada waktu itu dipilih oleh Letnan Gubernur Ambon bernama Herman van Spil untuk belajar ilmu teologi yang nantinya disiapkan untuk pelayanan masyarakat di Hindia. Setelah sampai di Belanda pada tahun 1621, keempat pemuda tersebut diterima oleh Pangeran Mauritius. Mereka diberi kesempatan untuk mengunjungi kota-kota penting di Belanda yang biayanya semua dari VOC. Setelah era mereka-mereka ini, di kemudian hari, barulah muncul nama-nama besar yang mulai bersekolah ke luar negeri. Sebut saja Tan Malaka, Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan sebagainya.
Itulah sedikit pembahasan atau informasi tentang orang Indonesia pertama yang sekolah di luar negeri. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya, dan semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.